Selamat pagi, Pak. Kak. Iya. Selamat pagi, Pak. Yang sudah bergabung ini ada 56 sampai ya semua berarti ada 55 ya. 55. Mudah-mudahan nanti segera muncul ya. Tidak terlalu lama karena ini sudah waktu. Ya, kalau saya tunggu waktu yang terbuang banyak ya. Kita mulai saja perkuliahannya, materi sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan di antara kalian ada yang sudah membaca, mendalami, sehingga saya harapkan nanti ada interaksi gitu ya. Saudara, saya ingatkan kembali karena pertemuannya hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ya. Seminggu lagi adalah pertemuan yang ke-7, berarti mudah-mudahan tidak ada halangan gitu. Sehingga materi sudah tuntas saya sampaikan, tinggal nanti tagihannya ya dalam bentuk tugas yang wajib Anda nanti presentasikan gitu. Karena sejauh ini saya belum mendapatkan schedule dari FKG ya kapan ujian tengah semesternya gitu. Kalau di fakultas lain sudah gitu, seminggu yang lalu sudah. Di tanggal 30 Oktober ini sudah mulai UTS gitu. Seminggu. Sehingga tepat pada pertemuan yang ke-8 gitu ya. UTS itu. Nah, karena di FKG saya tidak atau belum ya mendapatkan schedule bagaimana kalender akademiknya ya, sehingga praktis saya tidak bisa memperkirakan apakah sama dengan di fakultas yang lain gitu. Kalau saya sih di farmasi sudah ya, kemudian di ekonomi sudah gitu. Nah, tinggal di FKG, kalau di FKIP ya sudah juga. Ya, tanggal bulan sama itu tanggal 30 Oktober itu sudah PS gitu kan. Baik Saudara, hari ini kita akan membahas dua tema, dua pokok bahasan gitu. Yaitu tentang wawasan Nusantara gitu. Ya. Hal yang sudah biasa juga Anda pahami ya, WASNUS gitu. Jadi wawasan Nusantara itu sebetulnya adalah sebuah cara memandang gitu kan. Sebuah cara memandang atau yang sering juga dikenal dengan istilah apa? Nation Outlooks gitu. Cara memandang siapa gitu. Karena di sini judulnya adalah wawasan Nusantara, ya tentu cara memandang bangsa dan negaranya gitu. Bagaimana bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia gitu, memandang dirinya sendiri gitu. Ya. Sebagai sebuah negara bangsa gitu, bagaimana tolok ukur ketika kita melihat diri kita sendiri gitu. Apa yang dipakai sebagai dasar untuk melihat gitu. Karena melihat diri sendiri itu kan jauh lebih sulit dibandingkan melihat orang lain kan gitu lah. Jadi menilai, mengoreksi ya atau memberikan semacam parameter terhadap diri sendiri itu akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan menilai orang lain gitu saudara. Ya. Nah, oleh karena itu maka apa yang menjadi tolok ukurnya ya tentu visi bangsa Indonesia ke depan itu apa gitu. Ya.
Bicara soal visi bangsa Indonesia ke depan ya tidak terlepas dari yang kemarin-kemarin ya. Bapak sudah sampaikan bahwa di dalam alinea yang keempat itu ya, jadi ingin mewujudkan masyarakatnya yang adil, makmur, sejahtera, dan jangan lupa gitu ikut berpartisipasi dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia gitu. Ya, sehingga sungguhnya apa visi seperti ini sudah sering ya diimplementasikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita. Ya, yang terakhir ketika Presiden Pak Joko Widodo ya, berkunjung ke Ukraina, ke Rusia gitu. Itu juga dalam rangka apa? Merealisasikan visi tadi itu. Karena visi itu kan utopia kalau tidak disertai dengan misi kan gitu. Ya, sama dengan saudara-saudara. Ya, saudara memiliki visi menjadi dokter gigi kan gitu. Tetapi visi ini kalau tidak diterjemahkan dalam bentuk misi, tentu ini akan menjadi utopia gitu, khayalan belaka gitu. Ya, sehingga perlu visi itu direalisasikan, diterjemahkan dalam bentuk turunannya adalah misi, dari misi kemudian ada strategi, nah terakhir baru ada tujuan gitu. Jadi tujuan kita bernegara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, itulah yang akan dituju sekaligus dijadikan sebagai tolak ukur gitu. Nation outlooks gitu ya. Saudara, dalam arti yang secara harfiah gitu. Jadi wawasan Nusantara itu sebenarnya apa? Cara pandang bangsa Indonesia ya, terhadap diri dan lingkungannya. Ya, tentu yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat diri dan lingkungannya apa? Kita memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu. Anggaran dasarnya adalah Pancasila sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai falsafah bangsa gitu. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 adalah produk hukum tertinggi dia, yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, berfungsi untuk mengontrol produk hukum yang lain, bersumber sebagai mekanisme bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu mampu membina gitu produk-produk hukum yang lahir kemudian gitu. Sebelumnya juga sudah pernah saya singgung, saudara. Yang namanya tata urutan peraturan perundang-undangan di situ sudah jelas. Pertama, paling tinggi kedudukannya adalah Undang-Undang Dasar 45 gitu. Sebagai tertib hukum tertinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia gitu, saudara. Di bawahnya ada yang namanya apa? TAP atau ketetapan MPR gitu. Mengapa ketetapan MPR? Karena MPR itu adalah miniatur rakyat Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, jadi orang-orang yang duduk di lembaga legislatif tadi adalah konstituen gitu, yang menentukan pilihannya sehingga orang menjadi bagian dari parlemen. Tentu melalui mekanisme pemilu gitu, saudara. Ya, dan saya ingatkan di yang namanya MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD, saudara. Tuh, sehingga ini menjelma berwujud menjadi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu. Nah, cuma perlu digarisbawahi, saudara. Ya, apakah segala peraturan yang atau produk hukum yang dibuat oleh MPR itu memiliki kekuatan hukum yang sama? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena produk hukum yang keluar dari MPR, saudara, dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada dua macam.
Pertama, ada yang disebut ketetapan MPR, yang kedua ada yang namanya keputusan MPR gitu. Kalau ketetapan MPR sudah itu mengikat seluruh rakyat Indonesia. Apakah presidennya, dirinya sendiri, apalagi masyarakat Indonesia sudah itu diikat semua oleh yang namanya ketetapan MPR gitu. Tentu berbeda dengan yang namanya keputusan MPR. Jadi keputusan MPR itu hanya mengikat anggota MPR saja, saudara. Sehingga itu sering dikenal dengan istilah apa? Keputusan mengikat ke dalam. Karena khusus berlaku hanya untuk anggota majelis, gitu, saudara. Sementara yang tadi ya mengikat keluar ya, karena mengikat seluruh bangsa Indonesia gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Berikut saudara, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ketika kita bicara soal wawasan Nusantara? Nah, sungguhnya banyak faktor saudara. Salah satu diantaranya adalah wilayah gitu. Geografi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu kan. Jadi batas utara selatannya jelas, batas barat timurnya juga jelas. Itulah secara geografi dikenal dengan NKRI gitu. Ya. Jadi jelas batas-batasnya. Karena jelas batas-batas, saudara, kita tidak kemudian terpaku kepada nyanyian Indomie tadi ya. Kita tidak terbatas pada nyanyian Indomie tadi. Ya, karena di situ ada asas kepulauan, juga ada asas arsipelago gitu. Ya. Karena asas arsipelago itu kan berasal dari arsipelagos itu kan. Arsi terpenting, terutama pelagos sama dengan laut atau wilayah lautan gitu. Mengapa? Karena wilayah Indonesia adalah wilayah maritim. Tapi lebih kenalnya di Indonesia itu apa? Negara kontinental gitu. Indonesia ini lebih terkenal sebagai negara kontinental, saudara. Padahal negara kita adalah negara maritim. Mengapa negara maritim? 70% lebih wilayah Indonesia ini terdiri dari air, saudara. Ya, 70% lebih negara Indonesia terdiri dari air. Ya, apakah itu embung, apakah itu sungai, apakah itu bendungan, waduk, apakah itu laut dan lain sebagainya kan. Kalau itu dikumpul-kumpul itu 70% wilayah Indonesia adalah air gitu. Tapi anehnya ya, karena kita menggunakan apa? Hukum barat. Ya, sehingga kita dikenalnya sebagai apa? Negara kontinental gitu, negara daratan gitu, saudara. Padahal kita negara yang terdiri dari air gitu, saudara. Ya, sehingga atas dasar itu ya presiden kita yang sekarang itu kan begitu getol ya membangun wilayah laut, karena laut itu sekarang apa potensinya kan luar biasa kan. Tuh. Yang belum terjamah secara optimal gitu. Jangankan optimal gitu kan. Yang medium saja belum kan gitu. Karena kekurangan sumber daya manusia yang cerdas, yang terampil, yang gigih, kemudian yang mau ya berkomitmen terhadap kemajuan bangsanya gitu, saudara. Ya, nah itu. Sementara asas arsipelago saudara mengandung arti bahwa pulau-pulau tersebut selalu ada dan bersifat utuh. Sementara perairan yang mengantarai gitu kan, yang ada di antara pulau-pulau tersebut berfungsi sebagai unsur pemersatu, bukan sebagai unsur pemisah gitu. Jadi karena kenyataan ini kan pernah terjadi kan.
Ya, pernah terjadi karena sengaja dibuat itu oleh pihak penjajah. Tuh. Sehingga itu menjadi alasan kemudian apa? Indonesia sejauh ini kan oleh, atau saya bertanya dulu, adakah negara-negara di muka bumi ini sejauh ini belum mengakui Indonesia merdeka? Nah, ini sebagai wawasan, saudara ya, sebagai wawasan. Karena mau tidak mau Anda harus tahu itu. Kenapa? Seandainya ada gitu, kenapa sampai sekarang belum mengakui Indonesia merdeka? Ya, seandainya sudah semuanya, kemudian bagaimana sikap kita? Atau kita letakkan negara mana sebetulnya yang mengawali sehingga Indonesia dikenal sebagai sebuah negara merdeka? Karena di sini kan tuntutnya ya, ada tuntutan yang bersifat de facto, ada tuntutan yang bersifat de jure gitu. Faktualnya gitu, faktanya gitu. Kalau de jure gitu, jurisprudensinya gitu. Di traktat ketentuan-ketentuan hukum internasional gitu. Saya balik dulu, adakah negara sejauh ini yang masih atau belum mengakui tentang kemerdekaan Indonesia? Ada Pak, Belanda. Siapa nih? Krisna Pak, perkenalkan nama saya Kadek Saragandika Putra, NPM 58. Krishna ya. Oke Pak. Ya, benar ya. Jadi saudara sejauh ini supaya ini juga menjadi pengetahuan di antara kalian ya. Jadi masih ada negara di dunia ini yang belum mengakui Indonesia merdeka, yaitu Belanda. Nah, tentu Belanda memiliki apa? Alasan politik ekonomi. Ya, politik ekonomi gitu. Ya, karena yang dikhawatirkan apa? Ketika Belanda mau mengakui Indonesia merdeka gitu, sementara kita sudah memproklamirkan diri sebagai sebuah negara merdeka tahun 45. Kita ketahui kemudian apa? 47 Belanda agresi militer yang pertama. Kemudian 49 Belanda juga melakukan agresi militer yang kedua. Korban harta benda termasuk nyawa cukup banyak gitu. Nah, kalau itu nanti diuangkan, dijadikan sebagai alat untuk menuntut gitu sudah. Nah, ini mungkin yang salah satu ya yang dijadikan sebagai alasan negeri kincir angin tadi itu sampai sejauh ini belum. Ya. Tapi di tahun 2005 Saudara, ya melalui Menteri Luar Negerinya gitu Saudara, baru sebatas menyetujui ya akan kemerdekaan Indonesia. Jadi menyetujui dengan mengakui kan berbeda status itu Saudara. Ya. Itu. Baik. Sekarang kita bicara soal nama atau istilah Indonesia. Ini banyak sekali ya di antara kita yang belum mengerti betul, belum paham, belum mengetahui gitu. Ketika kita menggunakan istilah Indonesia, dari mana kita mendapatkan istilah Indonesia itu? Padahal kita sudah bangga sekali kan menggunakan istilah Indonesia gitu. Ya, dengan segala tetek bengek itu, Garuda di dadaku, dan lain sebagainya. Indonesia dan lain sebagainya kan. Muncul pertanyaan, siapa yang memberikan nama Indonesia? Apakah oleh tokoh-tokoh penting pada bangsa kita? Misalnya oleh Bung Karno, misalnya oleh Bung Hatta gitu. Ya, atau yang lain gitu Saudara. Nah, dalam slide ini Saudara,
saya mencoba apa yang saya temukan ya dari hasil saya membaca beberapa literatur gitu, saya temukan ini, saudara. Ya. Kalau kita berangkat gitu misalnya kan ada istilah indise arsipel ya atau Netherlands Oost Indise. Walaupun itu menyebut wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi NKRI, tapi di situ tidak ditemukan ada istilah Indonesia, saudara. Karena indise di situ bukan Indonesia, saudara. Daerah jajahan maksudnya gitu. Ya. Nah, kemudian dari hasil apa yang saya kaji melalui beberapa literatur, saudara, justru sebutan Indonesia pertama kali itu dilontarkan oleh seorang Junior Logan, saudara. Dalam tulisan yang berjudul Journal of the Indian Archipelago Asia, saudara ya, di tahun 1850. Ceritanya begini, saudara. Negara Amerika Serikat, saudara, ketika memasuki abad 19 awal, gitu, saudara, sudah bercita-cita menjadi polisi dunia, saudara. Sudah bercita-cita kelak di kemudian hari bagaimana memosisikan Amerika Serikat itu keluar sebagai jawara, gitu, saudara, yang mampu mempengaruhi dunia, yang mampu mempengaruhi jalan politik dunia, saudara. Dan benar-benar terwujud, saudara. Ya, siapapun tidak bisa membantah fakta itu, gitu, saudara. Tapi terkait dengan istilah Indonesia, saudara ya, sebagai salah satu program pemerintah Amerika di awal abad 19, saudara. Jadi sudah memprogramkan ya bagaimana caranya menguasai atau merealisasikan cita-citanya menjadi polisi dunia itu salah satu diantaranya apa? Memiliki data-data akurat tentang potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah negara. Tuh. Jadi ini sebetulnya apa? Proyek besar, saudara, yang dimiliki oleh Amerika. Sehingga dipilihlah tokoh-tokoh, orang-orang yang cerdas, yang pandai, yang memiliki komitmen terhadap negaranya, disebar di seluruh dunia, saudara. Dalam skop yang kecil gitu, khusus untuk wilayah Asia Tenggara, saudara, ditunjuklah Junior Logan, gitu. Ya, ditunjuklah Junior Logan. Sehingga Junior Logan menjalankan tugasnya khusus untuk Asia Tenggara. Di akhir dari pekerjaannya, Junior Logan membuat laporan, saudara, mengidentifikasi suku-suku bangsa yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya, bagaimana tipe karakter orang Malaysia, orang Filipina, orang Myanmar, sekarang kalau dulu kan orang Rangun gitu istilahnya kan. Ya, orang Kamboja, orang Vietnam, ya. Tapi ternyata ketika dia merumuskan ciri-ciri fisik terhadap orang-orang yang tinggal di Nusantara ini, Junior Logan itu mengalami kesulitan yang luar biasa, saudara. Mengapa? Karena di situ ditemukan apa? Ciri-ciri secara fisik yang sangat kontradiktif satu dengan yang lain. Berbeda dengan ketika apa? Merumuskan ciri-ciri orang Malaysia sebagai orang Melayu. Ya, merumuskan orang-orang Thailand, orang Filipina, orang Vietnam, itu sangat gampang gitu. Tapi justru mengalami kesulitan ketika masuk wilayah Nusantara ini,
mengidentifikasi antara orang Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, terjadi apa? Diversifikasi ciri-ciri fisik yang sangat menonjol gitu, saudara. Tapi laporan ini kan harus jadi gitu. Nah, sehingga oleh Junior Logan ditemukanlah istilah Indonesia gitu, saudara. Setiap menyebutkan orang-orang yang ada di Nusantara ini, Junior Logan membeli istilah Indonesia dalam catatan kaki, saudara. Ya, catatan kaki ya font hurufnya tentu kecil ya, tidak sama dengan yang dituliskan dalam laporan gitu, saudara. Ya, pemerintah Amerika barangkali kurangan, saudara ya, kurang serak dengan laporan Junior Logan, saudara. Ya, dianggap masih terlalu gegabah dan lain sebagainya. Sehingga dalam periode berikutnya, tepatnya di tahun 1882 gitu, kembali orang Amerika, pemerintah Amerika itu mengutus Sir Maxwell datang ke Asia Tenggara dengan tugas yang sama seperti dibebankan kepada Junior Logan gitu. Singkat cerita, ketika juga melaporkan hasil kerjanya Maxwell, saudara, mengalami kesulitan yang sama seperti yang dialami oleh Junior Logan, saudara. Ketika memberikan identifikasi terhadap orang-orang yang ada di Nusantara ini, gitu. Ya, tapi di dalam tulisan itu Sir Maxwell tidak menyebut ya bahwa istilah itu juga diambil dari laporan Junior Logan, sudah. Tetapi yang jelas Sir Maxwell pun menggunakan istilah Indonesia dalam bentuk catatan kaki, saudara. Nah, sehingga pemerintah Amerika barangkali juga mendapat kebingungan yang ya belum teratasi, saudara, belum teratasi. Nah, secara kebetulan kemudian Amerika melahirkan seorang tokoh etnolog, saudara. Satu-satunya ahli kebudayaan bangsa-bangsa, saudara ya. Namanya Andrew Bastian gitu. Sehingga Andrew Bastian ini kemudian khusus diberikan tugas oleh pemerintah Amerika Serikat kembali menelusuri tentang tugas-tugas yang dibebankan sebelumnya kepada Logan dan juga kepada Sir Maxwell gitu, saudara. Nah, baru ketika Andrew Bastian membuat laporan tidak ada lagi catatan kaki, saudara. Karena ketika menyebut orang-orang yang ada di Nusantara ini sudah menggunakan istilah atau nama Indonesia, saudara. Tidak ada lagi tercantum dalam catatan kaki. Tuh. Laporan Andrew Bastian ini kemudian dimuat di beberapa jurnal ya, di universitas-universitas ternama di Eropa, saudara. Ya. Dengan judul apa? Nah, itu Anda sudah bisa baca gitu. Ya. Itu judul tulisan dari seorang Andrew Bastian gitu. Kebetulan sekarang pemuda-pemudi pelajar dari tanah air kita yang tengah belajar di Eropa, khususnya apakah di Netherlands, apakah di tempat lain, saudara, menemukanlah tulisan Andrew Bastian tadi yang mengusung istilah Indonesia, saudara. Ya. Sehingga ketika menemukan istilah Indonesia, akhirnya apa? Disambut di negeri Belanda oleh perhimpunan orang-orang Indonesia yang tengah belajar di negeri Belanda gitu, mendirikan sebuah komunitas dengan menyebut atau menggunakan istilah Indonesia gitu. Sementara kemudian majalahnya, jurnalnya yang dibuat oleh Andrew Bastian dikirimkan ke Nusantara, saudara. Ya.
Jadi dikirimkan ke Nusantara sehingga mendapat sambutan yang luar biasa dari pejuang-pejuang tanah air. Contoh salah satu misalnya Pak Bung Karno, ya dengan apa? Dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 14 Juli tahun 1927. Setahunnya kemudian Sumpah Pemuda, kita ketahui kan isi Sumpah Pemuda, juga sudah menggunakan istilah atau nama Indonesia. Termasuk nanti ketika proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah itulah ya saudara, sejarah singkat kenapa kita menggunakan istilah Indonesia, karena patut kita ketahui. Jadi kontribusi dari Amerika itu tidak kecil, terutama ketika memberikan identitas gitu, melalui tenaga-tenaga ahlinya. Sehingga Indonesia sekarang begitu bangga menggunakan apa? Nama, istilah, sebutan Indonesia. Ya. Saya lanjutkan dulu tentang konsep wilayah lautan, saudara. Jadi beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut itu berdasarkan konvensi internasional, saudara. Ada beberapa usulan sekarang. Ya, jadi ini nama-nama orang, saudara. Res Nullius itu nama orang, Res Simunis itu nama orang, Mare Liberum itu nama orang, Mare Clausum itu nama orang. Kalau Archipelagic State Principle itu, saudara, itu adalah semacam forum dia, semacam komunitas dia, semacam perkumpulan dia. Kita bahas dulu apa? Res Nullius. Ya. Apa pendapat Res Nullius tentang wilayah laut atau konsepsinya tentang wilayah laut? Laut katanya tidak ada yang memiliki. Karena laut tidak ada yang memiliki, maka siapa saja bangsa di dunia ini berhak merebut wilayah laut gitu. Ini sebetulnya kan apa? Mengumumkan untuk terjadinya perang kan gitu. Nah, tentu prinsip ini tidak menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar negara kita. Sehingga ini tidak menjadi apa? Tidak menjadi perhatian bangsa kita. Karena bukan di situ ruang lingkup kita gitu, saudara. Ya. Berikut oleh Res Simunis, saudara. Bahwa laut milik dunia, oleh karena itu laut tidak dapat dimiliki negara gitu, saudara. Kalau laut adalah milik dunia gitu, dunianya siapa? Sehingga ini pun nanti apa? Menjadi persoalan. Kalau yang dimaksud dunia itu adalah PBB gitu. PBB itu kan bukan negara. Oleh karena itu, saudara, pandangan Res Simunis pun ya tidak bisa dijadikan sebagai pegangan tolak ukur di dalam rangka bagaimana orang Indonesia melihat dirinya sendiri gitu, saudara. Berikut yang ketiga, usul dari Mare Liberum, saudara, bahwa wilayah laut bebas untuk negara. Nah, ini juga kan hampir sama, mirip-mirip ini. Ya, yang menekankan keadaan apa? Betapa pentingnya perang untuk memperebutkan wilayah laut gitu, saudara. Jadi tidak akan pernah selesai, saudara. Tidak akan terjadi kedamaian. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, terutama di dalam alinea keempat itu sudah jelas menciptakan ketertiban dunia yang abadi gitu. Sehingga di dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia tidak terpenuhi di situ, saudara. Ya, sehingga usul daripada Mare Liberum pun ditolak karena bertentangan dengan cita-cita dibentuknya sebuah negara NRI. Itu, saudara. Kemudian Mare Clausum apa usulnya? Hanya laut sepanjang pandai dimiliki negara sejauh yang dapat dikuasai dari daratan. Nah, ini juga bermasalah, saudara. Ya, karena ini akan jangan sampai nanti apa kita terjebak oleh
hukum laut. Ya, berapa mil setelah apa namanya, setelah air surut dan lain sebagainya kan. Karena ini juga apa? Kalau kita lihat ordonansi Belanda tahun 39 itu sangat merugikan gitu. Nanti kita bisa lihat itu. Ya, sangat merugikan. Jadi mare clausum pun usulnya tidak bisa diterima, Saudara. Tuh. Nah, sekarang baru yang kelima, archipelagic state principle itu. Karena ini benar-benar apa? Mempraktekkan yang namanya apa? Asas-asas negara kepulauan. Ya. Karena hasil konvensi PBB ini, Saudara ya, yang melahirkan nanti apa yang kita kenal dengan UNCLOS itu. United Nations Convention on the Law of the Sea itu. Jadi semacam apa? Lembaga di bawah naungan PBB yang khusus mengurusi persoalan sengketa laut. Gitu. Inilah yang kemudian apa? Indonesia setujui gitu. Karena kebetulan ketika kita bermasalah persoalan perbatasan wilayah laut gitu, pada saat yang hampir bersamaan antara pemerintah Norwegia dengan kerajaan Inggris sedang bersengketa persoalan batas-batas wilayah laut gitu, Saudara. Ya. Jadi seolah-olah apa? Kita mendapat angin segar gitu. Karena adanya apa? Persengketaan wilayah perbatasan laut antara pemerintah Norwegia dengan kerajaan Inggris gitu. Sehingga hasil kesepakatan itu nanti diikuti oleh berbagai negara di dunia ini yang menganut asas negara kepulauan gitu. Ya. Nah, berikut bagaimana karakteristik wilayah Nusantara kita, Saudara? Nah, sebagaimana yang sudah lazim kita kenal, Saudara ya. Di wilayah Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia dan antara Samudra. Ya, ini sudah hal yang biasa ya. Ya. Dan sering juga dikaitkan dengan persoalan geologi kan gitu. Sehingga kita mengenal konsep apa? Daerah cincin api. Karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng gitu. Eurasia, Australia, ya, jadi yang sering kemudian apa mengakibatkan terjadinya gesekan, benturan antar lempeng-lempeng tadi yang mengakibatkan kemudian apa munculnya berbagai apa gempa gitu, Saudara ya. Sehingga ada yang keras dan lain sebagainya, Saudara ya. Nah, itu sehingga dikenal sebagai apa daerah cincin api. Saudara, kalau kita lihat ya jarak utara selatan, ya ini terus saja bukan saya yang ngukur itu, ya. Saya dapatkan dalam sumber buku yang dikarang oleh Keylan, Saudara, ya Profesor Keylan. Ya kalau dilihat dari ujung utara sampai selatan gitu, barat ke timur gitu, Saudara, itu didapatkan 1.888 km. Ya, kalau barat ke timur itu ada 5.110 km itu. Jadi wilayah kita itu sebetulnya apa? Sangat-sangat luas gitu, Saudara. Kemudian luas wilayah seluruhnya, Saudara, ada 5.193.250 km gitu. Ya, 5 juta maksudnya ya, bukan ribu ya. Ya, kemudian daratannya begitu, perairannya ya. Makanya tadi saya katakan ya Indonesia sebenarnya adalah negara perairan gitu sebenarnya. Saudara, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut teritorial ya. Pertama, negara kepulauan, suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan mencakup pulau-pulau lain. Ya. Kemudian ada konsep laut teritorial, ya, di mana suatu wilayah laut yang lebarnya ya
tidak lebih dari 200 mil diukur dari garis pantai ketika air surut rendah gitu kan. Ya. Tapi saudara, kalau kita kaji lebih jauh ya, apa sih artinya ini kan semua gitu. Kalau kita tidak pernah membangun apa yang namanya sumber daya manusianya. Kan berulang kali saya sampaikan tahu. Misalnya apa? Singapura tidak memiliki laut luas, tidak memiliki daratan yang luas, tidak memiliki sumber daya alam gitu sudah. Tapi kenapa Singapura menjadi digjaya ya dalam bidang perekonomian gitu? Karena sumber daya manusianya sudah bagus-bagus dia. Tuh. Sehingga kemarin itu ketika Pak Jokowi ya, sehingga munculnya Undang-Undang Cipta Kerja salah satu kan gitu dong. Ya, ketika Pak Joko Widodo itu di tahun 2014 dilantik sebagai presiden gitu kan itu. Kemudian setelah 5 hari pasca dilantik sebagai presiden itu kan kunjungan ke berbagai ke berbagai daerah. Termasuk kunjungan apa? Ke pelabuhan di Tanjung Priok gitu. Saya masih ingat betul itu. Sehingga sehabis kunjungan di Tanjung Priok itu presiden marah-marah waktu itu. Mengapa? Karena ternyata waktu bongkar muat yang ditemukan di Tanjung Priok itu apa? Mengambil waktu sampai 1 sampai 2 bulan, Saudara. Bahkan ada yang sampai 3 bulan belum dibongkar-bongkar. Ada apa ini gitu kan? Sementara kemudian beliau ngecek ya di negara tetangga gitu. Contoh misalnya Singapura. Jadi kalau ada kapal-kapal masuk itu barang-barangnya berapa hari sudah dibongkar gitu. Nah ternyata di situ apa? Antara 3 hari sampai 5 hari sudah terbongkar dia. Sementara di Indonesia sampai 2 bulan gitu kan. Bagaimana kalau benda-benda yang bukan benda keras itu kan busuk toh. Jadi hancur barang-barang orang. Siapa yang ingin eksportir itu singgah di Indonesia dengan risiko yang demikian tinggi kan? Nggak ada. Tuh. Kemudian presiden juga ngambil apa? Contoh gitu, bandingan ya di Thailand. Thailand itu apa? 7 hari sudah terbongkar dia. Kalau di Singapura 3 hari, di Thailand itu 7 hari, 1 minggu sudah terbongkar ya. Ya, di Malaysia juga sekitar itu dia. Sehingga Pak Joko Widodo akhirnya apa? Berpikir gitu. Apa yang menyebabkan kok sampai 2 bulan belum dibongkar gitu. Nah, ternyata disitulah ditemukan apa? Ada istilah pelicin, harus berhubungan dengan begini. Jadi bertingkat-tingkat gitu sudah. Ya, di samping barangnya rusak lama ada di tengah laut, para eksportir juga dikenakan pungutan yang tidak kecil, Saudara. Sehingga dari situlah muncul ide apa? Membangun tol laut gitu, Saudara. Supaya Anda paham gitu. Terus kemudian apa? Dirancang Undang-Undang Cipta Kerja yang akhir-akhirnya kemudian apa? Mahasiswa turun ke jalan, bakar ban, demo besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Lalu belum dibaca semua gitu, Saudara. Ya. Nah, ini persoalan, Saudara. Ya, padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu apa? Menginginkan satu pintu dia, satu gerbang gitu. Ya, sehingga investor atau eksportir itu ya tidak terlalu banyak kena pungutan biaya dia. Sehingga peluang mereka untuk datang menanamkan investasinya di Indonesia itu tinggi gitu, Saudara. Tuh. Jadi saya kembalikan, Saudara. Jadi yang paling penting itu harus ada perimbangan gitu. Betapa pentingnya sumber daya manusia gitu. Nah, inilah yang belum pernah
garap secara baik di Indonesia. Tuh. Makanya kalau dari segi perenggengan ya, kualitas sumber daya manusia Indonesia itu kan jauh dong. Dikalahkan Kamboja, dikalahkan Vietnam itu. Janganlah ngomongin Singapura, ngomongin Malaysia, saudara ya. Ya, kita jauh gitu. Jadi ranking kualitas sumber daya manusia kita itu sangat jauh. Ya. Oleh karena itu maka apa? Melalui kebijakan Presiden waktu itu dipisahkan sekarang. Menteri Pendidikan Kebudayaan hanya mengurus SMA ke bawah, SMA, SMK ke bawah gitu. Kemudian ada Menristek khusus mengurus perguruan tinggi gitu, saudara. Makanya dosen-dosen seperti saya ya mencret-mencret waktu itu. Disuruh bikin jurnal internasional, jurnal nasional, jurnal terakreditasi, ya Scopus dan lain sebagainya ya. Padahal kita belum pernah ke situ, sudah dipaksa akhirnya kan gitu. Nah, cuma hasilnya bisa kita lihat kan, ranking Indonesia sekarang sudah jauh gitu, lebih mengembirakan gitu ya. Padahal kalau dilihat dari segi historis gitu kan, kenapa orang Malaysia bisa pintar itu? Cekgu-cekgunya itu kan dari Indonesia itu. Ya. Jadi yang menyebabkan orang Malaysia itu pintar-pintar itu sebenarnya kan Pak, tenaga-tenaga guru itu didatangkan dari Indonesia. Ya. Tetapi orang Malaysia itu, pemerintah Malaysia fokus membangun sumber daya manusianya kan. Ya, tapi Indonesia terlena. Karena apa? Karena kita terprovokasi oleh sebuah semboyan apa? Tongkat pun ditanam itu akan tumbuh menjadi tanaman yang subur kan gitu kan. Ya, sehingga akibatnya apa? Kita dimanjakan oleh slogan-slogannya. Coba lihat itu. Jangankan jauh-jauh ya. Ketika U17 Indonesia itu berhasil 16 gol memasukkan itu. Kita kan euforia loh. Ya, wah kita optimis ini sudah kualitas kita sudah luar biasa gitu. Ternyata berhadapan dengan Malaysia kita muntah berak kan gitu. Ya. Jadi terlalu jumawa gitu, tapi kita kurang mawas diri gitu supaya. Nah, ini persoalan mentalitas saudara ya. Tuh. Ini yang selalu diupayakan ya. Tetapi ketika ada negarawan yang mau membangun bangsanya gitu, hambatannya luar biasa saudara. Tuh. Barangkali begitu dulu yang bisa saya sampaikan sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Ya, mungkin ada masukan-masukan dari saudara atau pertanyaan, saya persilakan dulu. Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa nih? Dafa, Pak. Dafa, ya silakan. Ya. Kenapa Indonesia itu malah menggunakan nama Indonesia yang dikembangkan oleh ilmuwan Barat dan bukan dengan istilah yang dikenal dengan istilah yang dikenal di negara sendiri seperti Nusantara, Pak? Baik, ini pertanyaan bagus ini. Yang begini ini yang saya inginkan saudara ya. Saya langsung saja dulu ya, gitu. Saudara dulu sebetulnya kan apa? Ketika menggunakan istilah Nusantara, saudara, jadi Nusantara itu seolah-olah apa? Terlalu tendensius gitu. Ya, tendensius, mungkin dimensinya dengan kerajaan tertentu di Nusantara ini gitu, karena kerajaan tertentu menggunakan istilah seperti itu gitu saudara.
supaya jangan terlalu tendensius ke arah situ dalam rangka mewakili yang lebih complicated gitu kan, persoalan-persoalan kebangsaan gitu, sehingga pada akhirnya apa, menggunakan istilah Indonesia kalau dari segi pemahaman, toh juga Indonesia itu adalah sebagai pengejawantahan orang-orang yang ada di atas bumi Indonesia gitu. Sehingga para tokoh waktu itu yang kebetulan sedang berjuang itu memakai istilah itu tidak salah. Karena itu toh juga mencerminkan apa? Keanekaragaman yang ada di bumi Indonesia yang dipertontonkan oleh suku-suku bangsa yang tersebar di Nusantara. Di mana Bastian sebagai ahli kebudayaan sudah jelas-jelas menyatakan bahwa perbedaan warna kulit, kemudian perbedaan ciri-ciri fisik, disertai dengan perbedaan kebudayaan yang dianut, itulah yang kemudian diberikan istilah dengan Indonesia, gitu saudara. Nah, atas dasar itu barangkali tokoh-tokoh pendiri bangsa kita lebih cenderungnya menggunakan apa? Istilah Indonesia gitu. Nah, terakhir sekarang saudara, kalau kita lihat ya, bukan berarti apa? Menanaskan hanya satu-satunya Indonesia kan? Karena melalui apa? Melalui Kepres Presiden ketika IKN. Kan paham toh? Ibu Kota Nusantara. Jadi sengaja dimunculkan. Karena memang Nusantara itu bukan sesuatu yang tidak dikenal oleh dunia internasional. Jadi sudah dikenal sebelumnya. Sehingga dicoba ditawarkan kembali. Bukan berarti Indonesia tidak penting. Lebih mementingkan Nusantara, bukan. Karena porsinya, baik sebutan Nusantara adalah Indonesia, baik sebutan Indonesia adalah Nusantara, gitu saudara. Saya kira begitu, Pak. Ada lagi? Silakan, Ilda. Izin bertanya, Pak. Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara dan apa yang terjadi seandainya tidak ada wawasan Nusantara tersebut, Pak? Terima kasih. Saudara, setiap negara wajib memiliki wawasan ya. Wawasan itu adalah cara pandang melihat dirinya untuk masa yang akan datang gitu, masa depannya gitu. Sebuah negara ketika tidak memiliki wawasan Nusantara, kita bisa bayangkan itu. Apa sih yang mau ditujukan gitu dah? Arah mana yang mau dicapai oleh negara yang bersangkutan gitu. Berpegang pada prinsip bagaimana sebuah negara dibangun, kemudian ditujukan, maka wawasan Nusantara menjadi faktor penting ya bagi setiap negara gitu. Jadi tidak ada negara manapun saudara yang tidak memiliki wawasan Nusantara dia. Cuma caranya dia memandang terhadap diri dan lingkungannya tentu berbeda dia. Ya, misalnya negara-negara yang berpahamkan kapitalis tentu akan berbeda cara pandangnya dengan negara-negara yang lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat humanis gitu. Bisa dipahami, Ila? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Cukup dulu ya. Saya lanjut dulu supaya jangan keburu waktu. Sekarang kita membahas ketahanan nasional ya. TANAS gitu. Ya, ketahanan nasional gitu. Saudara, yang namanya ketahanan nasional bukan berarti kita jangan sampai diserang dengan senjata ya. Bukan itu saja Saudara ya. Kesehatan juga termasuk TANAS Saudara. Ekonomi juga termasuk TANAS, budaya juga termasuk TANAS, sosial juga termasuk TANAS. Ipolexos Budhan Kamrata itu bagian dari ketahanan nasional gitu saudara.
Ketika banyak masyarakat Indonesia yang jatuh miskin dan lain sebagainya, itu artinya apa? Ketahanan pangan kita hancur. Ketika banyak orang yang sakit dan lain sebagainya, itu artinya apa? Ketahanan kesehatan, ketahanan khusus di bidang kesehatan Indonesia itu ada masalah, gitu sudah. Ya. Dalam rangka bagaimana TANAS ini dibangun, sudah, maka harus ada landasan dia. Ya. Landasannya apa? Ya landasan idealnya ya pasti Pancasila. Karena kita sudah memosisikan Pancasila itu seperti yang sering-sering saya sampaikan ya. Sebagai dasar, sebagai ideologi, juga sebagai falsafah gitu. Sebagai dasar jelas, sebagai platform bangunan, ya ketika kita membangun gitu kan, ada dasarnya, ada sendi-sendinya kan gitu. Ya, dalam mencapai tujuannya kita dibimbing, dibina oleh ideologi. Bagaimana kita mencapai tujuan tadi agar jangan sampai yang salah dinyatakan benar, yang benar dinyatakan salah gitu. Perlu apa? Falsafah. Perlu kebijaksanaan. Ya, perlu ada sebuah kajian-kajian untuk memberikan reposisi bahwa jalan ini adalah jalan benar, jalan ini jalan yang keliru, jalan ini adalah jalan yang sesat, dan lain sebagainya. Gitu. Disitulah ya Pancasila sebagai landasan ideal dalam rangka membangun ketahanan nasional. Gitu. Ya. Di samping Pancasila sebagai landasan ideal, sudah ada landasan konstitusionalnya gitu. Tidak boleh ya sembarangan gitu sudah ya. Ya misalnya ingin begini langsung dilaksanakan itu belum tentu benar itu. Sehingga yang benar ada gagasan bagaimana gagasan dieksekusi nanti tidak menyalahi prosedur dan lain sebagainya, maka perlu ada mungkin dari perencanaan, sehingga perlu dirancang perangkat-perangkat yang mendampingi sehingga ketika dieksekusi itu tidak menyalahi prosedur dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita realkan itu apa? Ya perlu ada SOP gitu kan, standar operasional prosedur. Ya, bisa dalam bentuk apa? Undang-undang, peraturan, ya, hukum dan lain sebagainya. Ya, sehingga ketika dilaksanakan tidak apa? Nabrak sana, nabrak sini kemudian dibenarkan, tidak. Tuh. Contoh nyata misalnya, jalan penting sekali kan? Dalam rangka apa? Membangun ketahanan nasional. Tetapi ketika membangun jalan, walaupun di situ pasal 33 sudah jelas, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung, bla 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 gitu. Namun apabila tanah tadi sudah ada orang yang mengelola, saya tidak katakan sudah ada sertifikat dan lain sebagainya ya, sudah ada yang mengelola, maka negara wajib memperhatikan orang yang mengelola tanah lain. Misalnya apa? Dengan cara memberikan imbalan, ya, apakah dalam bentuk ganti rugi dan lain sebagainya gitu. Itu sisi lain dalam berdemokrasi gitu. Ya, disitulah pentingnya apa? Ada undang-undang gitu. Makanya tanah itu di klaster, saudara. Ada tanah kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Dengan pengklasteran tadi, maka orang secara gampang, secara bijak mampu memberikan apa? NJOP dari tanah yang bersangkutan gitu. Ketika NJOP tanah yang bersangkutan diketahui, maka secara mudah untuk memberikan apa? Semacam ganti rugi gitu. Ya, tidak pukul rata semua gitu. Karena status tanah itu ditunjukkan oleh NJOP tanah yang bersangkutan. Ya, bisa dipahami? Nah, berikut kemudian apa? Yang ketiga,
wawasan Nusantara yang tadi kita bicarakan itu dijadikan sebagai landasan visional gitu. Yang namanya visional itu apa? Ke depan gitu, saudara. Ya, dalam rangka membangun, ya, karena bagaimanapun, saudara, ketika menjadikan negara Indonesia ke depan itu tidak kecil, tidak tantangan yang akan dihadapi gitu. Sehingga disitulah perlunya apa? Landasan visional gitu. Ya, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh manut-manut saja gitu ya. Ya, sehingga konsekuensinya sini apa? Sumber daya manusia wajib secara terus-menerus berkesinambungan ditingkatkan. Utamanya apa? Melalui lembaga-lembaga pendidikan formal gitu. Ya. Sehingga ada sinergisitas di situ. Ya. Sebab kalau tidak ada sinergisitas ya, satu lembaga dengan lembaga yang lain gitu, saudara, ya pasti tidak akan pernah terjadi koneksitas gitu. Ya, tidak nyambung gitu istilahnya, ya, tidak nyambung. Ya contoh misalnya apa? Dosen-dosen seperti saya dan teman-teman gitu kan. Kalau tidak universitas kita tidak melakukan apa? Integrasi dengan pemerintah daerah misalnya. Sehingga tentu di sini apa? Koneksitasnya hampir nihil gitu, saudara. Sehingga di situ ada kerjasama misalnya apa? Melakukan kajian-kajian, di mana kajian-kajian itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah misalnya. Ya, nah cuma terus terang aja ya, kita sayangkan itu pemerintah daerah khusus yang saya tahu di Bali itu ya, kecil sekali itu memanfaatkan perguruan tinggi, saudara. Karena lebih banyak memanfaatkan LSM gitu. Ya, jadi kecil sekali makanya apa? Sering terjadi konflik. Ketika terjadi konflik, nah ini biasanya apa? Universitas yang kena gitu. Contoh ya, ketika kemarin itu ribut-ribut, kan sampai sekarang kasusnya belum selesai-selesai itu. Reklamasi Tanjung Benua gitu misalnya kan. Nah itu. Ya, jadi termasuk Mas Saraswati kena getah itu. Ya. Yang saya masukkan ke getah itu apa? Ketika turun ke jalan gitu, memakai identitas Mas Saraswati. Nah, itu colek pamor itu kan. Makanya beasiswa dari Pemda Bali ya, yang saya ingat itu kan hampir nihil gitu kan. Ya. Kalau sebelumnya ya cukup banyak itu. Tapi sekarang saya kurang tahu ya, karena saya sudah lama tidak lagi ikut di dalamnya gitu. Nah itulah ya sebagai sebuah bukti gitu. Sebetulnya integrasi itu akan melahirkan koneksitas gitu lah. Ya, saya kira Udayana juga kan begitu dong. Ya, tapi teman-teman saya di Udayana juga ngeluh sudah ya. Nah, Udayana juga ngeluh apalagi yang swasta kan, karena swasta itu kan selalu dianggap nomor 2 kan. Tuh. Ini persoalan di negara kita sudah. Ya, contoh yang lebih real lagi sudah ya. Karena kebetulan saya waktu itu adalah ketuanya gitu, ketika Bimnas terjadi di Bali ya, ya pekan ilmiah mahasiswa itu kan sebuah aktivitas kegiatan kemahasiswaan yang paling bergengsi kan di seluruh Indonesia kan. Jadi Mas Saraswati kebetulan waktu itu menggarap gitu saudara. Jadi saya berkali-kali waktu itu ya terus terang aja ya. Gubernurnya Mangku Pastike, ya sebagai panitia didamping oleh rektor gitu kan menghadap gitu. Kita akan melakukan sebuah hajatan luar biasa di Bali gitu. Jadi tanggapannya kecil sekali gitu kan. Ya malahan apa? Kenapa mau ngambil begitu biaya besar gitu kan? Ya terus terang aja gitu. Karena saya ikut waktu itu hadir gitu. Saya tahu persis gitu kan. Nah ini artinya apa? Tanggapan Pemda terhadap kreativitas perguruan tinggi itu kan kecil gitu. Ya, padahal kita tahu di luar itu luar biasa loh sambutannya gitu.
Ya, saya juga sangat kecewa waktu itu sudah. Saudara, manusia adalah makhluk yang berbudaya ya. Pada hakikatnya manusia adalah mempunyai naluri, inteligensi, keterampilan, kecerdasan ya. Oleh karena itu, saudara, tujuan nasional, falsafah dan ideologi negara, ya, kalau kita terjemahkan, tujuan nasional itu menjadi pokok pikiran perlunya tanah, gitu. Ya, jadi ketahanan nasional itu menjadi sangat penting sekali. Kemudian semuanya itu sebetulnya sudah tergambarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, saudara ya. Silakan Anda telusuri, Anda baca, ya gimana sih sebetulnya tujuan kita bernegara dan lain sebagainya, saudara ya. Itu sudah sangat jelas sekali. Ya, kita lihat di dalam alinea daripada Undang-Undang Dasar negara kita. Ya. Sehingga oleh karena itu, saudara, maka kita mempunyai kewajiban gitu, tidak hanya membaca apa tulisan dalam alinea Undang-Undang Dasar negara kita, tapi yang paling penting adalah mencermati gitu. Ya, makna apa sih kira-kira yang terkandung di balik dari setiap alinea tadi gitu. Ya. Sehingga dengan demikian ya kita akan mendapatkan sebuah pengejawantahan di dalam praktek kita sebagai mahasiswa, sebagai anggota masyarakat gitu. Karena ketika Anda memposisikan diri itu, karena Anda kan berperan berbagai macam toh. Ketika di kampus Anda mahasiswa, ketika di masyarakat mungkin Anda adalah anggota Karang Taruna gitu misalnya kan. Tapi ketika di perusahaan bisa saja Anda adalah manajer gitu kan. Saya tidak pernah tahu soal itu gitu kan. Sehingga dengan posisi dimanapun Anda sedang ada gitu, dengan melihat tujuan bernegara yang digariskan di dalam alinea 1 sampai 4 itu, kemudian kita pahami gitu, sehingga kita mampu memosisikan diri. Tuh. Jangan sampai nanti setelah berhasil sebagai pengusaha dan lain sebagainya itu kan. Sehingga ada istilah kacang lupa kulit gitu. Ya. Ini kan banyak terjadi di tanah air kita kan. Ya, artinya apa? Bagaimana mereka berusaha di negara kita gitu. Mendirikan perusahaan ini itu dan lain sebagainya gitu. Tetapi keuntungan yang mereka peroleh tidak diinvestasikan di Indonesia, saudara. Justru diinvestasikan apa? Diinvestasikan di negara-negara lain, di negara-negara tetangga. Itu kan sama artinya apa? Kencing berak di Indonesia, makan enak di luar negeri, kan begitu dong. Ini sebenarnya kan tidak boleh seperti itu kan. Ya. Padahal mereka sudah sadar sumber rezekinya adalah di tanah air Indonesia gitu. Walaupun tidak semuanya gitu ya, keuntungan itu dikembalikan loh ke negara Indonesia sendiri gitu kan. Dalam bentuk apa? Penanaman modal gitu kan. Ya. Nah, inilah yang selalu diimbau oleh pemerintahan sekarang kan. Kalau pemerintahan sebelumnya kan ini yang sering terjadi kan. Dan itu adalah fakta. Siapa yang tidak kenal dengan Sim Solyong misalnya? Ya. Yang pernah menduduki peringkat orang terkaya di Indonesia kan. Jadi Sim Solyong mempunyai perusahaan besar di Indonesia. Ya, tapi ternyata apa? Investasinya ditanam di Singapura gitu kan.
Sehingga terakhir kemudian ketika diperkarakan gitu kan, Sim Siliong pulang ke Singapura kan. Ya, jadi Indonesia ya, tidak dapat apa-apanya itu. Termasuk juga pengusaha-pengusaha besar yang lain, saudara ya. Sehingga ini diimbau oleh negarawan-negarawan kita gitu. Ya, kalau mendapatkan rezeki, ya janganlah semua gitu kan. Mungkin sebagian kecil diinvestasikan kembali. Gitu. Jangan diperas lah Indonesia gitu. Ya. Tapi karena itu sifatnya ada imbauan, saudara ya, kita tidak pernah tahu apakah imbauan itu diikuti atau tidak gitu. Ya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai alasan, saudara, dibukanya perjanjian antara Indonesia dengan Singapura. Supaya Anda juga tahu sebagai mahasiswa. Karena sering kali, saudara ya, ketika konglomerat Indonesia bermasalah keuangan, ya dah, karena hasil dari jerih payah mereka membangun usaha di Indonesia diinvestasikan di Singapura gitu. Ketika besok bermasalah, maka pemerintah Singapura wajib memberikan izin ya untuk mengambil harta mereka yang ditanam di Singapura sesuai dengan tanggung jawab mereka dengan konsekuensi hukum di negara kita gitu. Itu tujuannya, saudara, sebetulnya. Ini juga kan ditolak oleh beberapa, ya terus terang aja mahasiswa kan. Tuh, ngapain katanya kerjasama dengan Singapura dan lain sebagainya gitu. Makanya muncul kemudian isu, mohon maaf ini kan, bukan mahasiswa yang demo itu, tapi mahasiswa gitu kan. Kan lucu kan? Jadi nama mahasiswa itu dicoreng gitu, saudara. Kan tidak etis kan? Tuh. Jadi kita sayangkan sekali orang-orang memanfaatkan mahasiswa itu dengan tujuan-tujuan yang kurang baik. Karena apa? Karena mereka memiliki uang banyak gitu. Ya. Tapi persoalannya sekarang apa? Apakah benar dia adalah mahasiswa atau bukan? Nah, inilah persoalannya. Kan banyak orang yang mengaku sebagai mahasiswa kan. Ya, kita juga tidak tahu gitu. Tapi bahasa di media itu begitu dia gitu. Jadi menyebut dirinya mahasiswa, mewakili kampus A, B, dan lain sebagainya kan. Menolak apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang mengklaim dirinya melakukan terobosan. Kan gitu kan? Nah itu. Nah, saudara, itu hal-hal yang barangkali perlu ya Anda kita cermati gitu. Supaya jangan salah langkah ya. Saudara, kembali kan kepada ketahanan nasional kita gitu ya. Jadi ketahanan nasional kita itu menyangkut berbagai hal. Kalau tadi saya gambarkan Ipolexus Bud Hankam itu. Misalnya apa? Ideologi. Ya, Pancasila sebagai ideologi kan mengalami tantangan yang luar biasa kan. Ya, tantangan di dalam sendiri, tantangan dari luar gitu. Tantangan yang bersifat inner dan tantangan yang bersifat outsider, saudara ya. Jadi luar biasa dia. Ya. Tantangan dari dalam negeri gitu. Sampai abad globalisasi, abad 21 sekarang ini gitu. Masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa kenapa mesti Pancasila dijadikan sebagai ideologi gitu. Masih ada orang mempersoalkan. Padahal kita apa? Sudah ada di era globalisasi, saudara. Ya, jadi masih berpikir ada ideologi lain yang lebih mantap daripada Pancasila gitu kan. Padahal Pancasila ini sebagai ideologi sudah 70 tahun lebih berjalan kan. Sudah cukup mantap gitu kan. Ingin diganti dengan yang lain gitu kan. Ya, apakah yang mengganti itu pasti akan menjadi lebih baik? Belum tentu juga kan.
disinilah letak bagaimana kita memposisikan diri kita masing-masing dalam rangka apa? Ketahanan nasional gitu. Ya, kalau ideologinya sudah berubah gitu, ketahanan nasional kita pasti akan hancur kan gitu, pasti akan hancur. Bisa perang saudara, bisa perang macam-macam gitu. Ya sudah ada ideologi aja kita masih perang-perangan gitu kan, perang antar kampung, perang antar pelajar, perang antar mahasiswa kan. Itu ideologi, saudara. Belum lagi kita berpikir masuknya ideologi liberal. Ya, katanya juga di Indonesia masih ada ideologi komunis gitu kan. Makanya Pak Mahfud MD kan itu selalu wanti-wanti kan. Ya, jangan suka membuat opini gitu kan. Jadi kalau Anda adalah mantan ABRI menyebut ada komunis itu, kenapa waktu Anda jadi ABRI aktif tidak menangkap komunis gitu kan? Ya, karena itu terus diwacanakan. Sehingga lebih cenderung membuat suasana itu menjadi tidak nyaman, tidak kondusif kan. Padahal pembangunan dapat dilaksanakan secara baik apabila kondisi negara ada dalam situasi aman dan nyaman gitu. Jadi ini selalu diusik persoalan keamanan gitu. Ya. Berikut ketahanan dalam hal ekonomi. Di ekonomi kita juga sekarang kan sedang mengalami fluktuasi yang luar biasa ya, akibat dari pandemi COVID-19 kan. Kita syukur-syukur punya orang hebat seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani kan. Ya kita harus akui ya bagaimanapun gitu. Ya karena dunia sudah memberikan label sebagai perempuan hebat di bidang ekonomi gitu kan. Tapi sayangnya banyak orang-orang Indonesia justru meragukan kinerja dari seorang Sri Mulyani gitu sudah. Ya. Padahal sudah terbukti gitu ketika yang meragukan tadi diberikan kesempatan itu WWW juga gitu, nggak ngerti apa-apa justru gitu kan. Tapi ketika ada di luar pemerintahan, kritiknya tajam-tajam sekali gitu kan. Ya, tapi ketika ada di pemerintahan itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Ya, nah ini juga sudah. Kemudian di bidang budaya, ya. Jadi masifnya globalisasi sekarang, ya berbagai produk luar muncul gitu misalnya ya, cara berpakaian, ya katakan misalnya sekarang demam Korea kan, demam K-pop, ya jadi cara jalannya seperti orang Korea, cara berbicaranya seperti orang Korea. Ya rambutnya dicat seperti orang Korea gitu kan. Pendeknya ya gaya K-pop ya gitu. Ya kalau bentuk fisiknya saja gitu. Bagaimana nanti kalau pola pikirnya juga terpengaruh kan, ini persoalan toh. Padahal kita orang Timur ini, orang Indonesia gitu. Ya, ini akan jadi permasalahan tentu pasti gitu. Kemudian di bidang pertahanan keamanan juga, ya syukur sekarang Pak Prabowo itu kan memang diakui kan. Ya, jadi pola pertahanan keamanan kita itu sekarang sudah lebih baik ya, dengan alutsista yang sudah diperbarui ya. Sehingga kemarin itu anggaran Menteri Pertahanan Keamanan itu kan luar biasa kan, ya sangat banyak sekali itu. Ya karena diprioritaskan nanti akan membeli pesawat tempur tambahan, ya dan alutsista yang lain gitu ya. Ya karena ini semuanya dalam rangka bagaimana melalui hal tersebut itu mampu dibangun nanti ketahanan nasional yang benar-benar
mampu melindungi negaranya gitu. Mampu melindungi negara berarti mampu memberikan keamanan, kenyamanan warga negaranya gitu. Ya. Saudara, hakikat TANAS itu adalah keulatan ya, keulatan, ketangguhan bangsa. Ya, tentunya apa? Dalam rangka membangun kekuatan nasional. Ingat saudara, yang namanya kekuatan nasional tidak semata-mata apa? Alutsista. Ya, berapa punya bedil, berapa punya pesawat tempur, bukan. Ya. Karena yang namanya ketahanan gitu menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Ya, itu harus terbangun semuanya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, asasnya perlu ditata di apa? Menyangkut tentang tata laku. Ya. Yang berlandaskan apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan wawasan Nusantara gitu. Ya. Saudara, asas-asas dari TANAS itu mencakup apa? Asas kesejahteraan. Itu merupakan tolak ukur TANAS dalam suatu negara ya. Ya, kalau masyarakatnya mayoritas miskin itu Anda bisa bayangkan ya. Mohon maaf ini mesti seperti misalnya negara-negara di Afrika itu, Ethiopia, Burundi. Nah, seperti negara-negara gitu kan kasihan itu melihat kan. Ya. Karena asas kesejahteraan itu ya sejauh bagi mereka gitu. Ya, karena negara mereka itu apa dari segi geografinya kebetulan apa daerahnya tandus ya. Maka kita harus bersyukur juga tuh kita bisa hidup di negeri yang apa secara alam gitu kita disediakan segalanya gitu. Ya, cuma sekarang seperti tadi kan kita membutuhkan sumber daya manusia ya, yang perlu dibangun dan lain sebagainya gitu. Kalau kemarin-kemarin itu di samping lemah dalam sumber daya manusia gitu, ya justru karena lemah dalam sumber daya manusia, itu apa yang kita punya itu kan cenderung ya disewakan kepada orang lain dan lain sebagainya kan. Sehingga sekarang kemampuan manusia-manusia Indonesia sudah lebih baik gitu. Melalui presiden ya sekarang tidak boleh lagi ya mengekspor hasil-hasil produksi mentah gitu kan. Jadi harus sudah menjadi barang jadi gitu saudara. Ini juga kan ya istilahnya apa? Terobosan yang setingkat lebih maju dia saudara. Tuh. Karena di samping juga mampu menciptakan lapangan kerja. Nah, tentunya meningkatkan kualitas hasil dari manusia-manusia Indonesia gitu. Jadi semuanya bersumber pada apa? Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia gitu. Ya. Orang kita baru memulai gitu kan, jangan beranggapan apa kita sudah cepat jadi kan sangat jauh kan. Tetapi usaha untuk itu kan sudah mulai dibangun ya. Jadi ini sudah sangat bagus gitu. Oleh karena itu maka sekarang perlu kepemimpinan berlanjut gitu. Ya, makanya nanti menentukan pilihan untuk presiden periode berikut ini kan bukan barang yang mudah saudara ya. Karena program-program yang sudah baik ini kan harus dilanjutkan gitu. Nah, sejarah membuktikan di periode-periode sebelumnya, saudara ya, kan tidak pernah terjadi begitu kan? Karena yang ada adalah ganti pemimpin, ganti pejabat, ganti kebijakan gitu, saudara. Sehingga Indonesia tidak pernah maju-maju. Ya, mau nyampe diulang lagi bikin program kan gitu. Mau nyampe lagi diulang lagi bikin program itu udah nyampe-nyampe gitu kan. Tuh.
Nah, oleh karena itu, saudara, maka sekarang dibutuhkan apa? Pembangunan berlanjut, kepemimpinan berlanjut dia gitu. Sehingga untuk menentukan pilihan sekarang, siapa kira-kira pemimpin yang cocok menggantikan Joko Widodo itu bukan perkara mudah, saudara. Tuh. Karena di situ ada misi yang besar itu bagaimana melanjutkan hal-hal yang sudah baik tadi menjadi lebih baik gitu. Ya. Jangan sampai seperti apa? Ya mohon maaf ya. Saya tidak ikut di bidang politik gitu, tapi dari kajian kacamata saya, karena kita kebetulan bicara soal TANAS gitu, jangan sampai juga membuat pernyataan seperti apa pimpinan Partai Demokrat kemarin kan, AHY itu tinggal gunting pita gitu kan, itu kan, aduh itu sangat sangat menyedihkan itu saudara. Itu sebetulnya tidak boleh seperti itu. Karena yang namanya kepemimpinan, program itu harus berlanjut. Itu yang baik, saudara. Tuh. Jangan lagi membuat apa pernyataan-pernyataan yang justru apa mendiskreditkan orang dan lain sebagainya. Kan? Ya, coba kalau tidak dilanjutkan itu berapa bangunan-bangunan atau proyek-proyek mangkrak yang ada di Indonesia kan? Itu tambah parah lagi kan. Tuh. Jadi syukur sudah dilanjutkan gitu, saudara. Tuh. Berikut asas komprehensif gitu, integral dan menyeluruh. Artinya, ketika melakukan pembangunan dalam rangka ketahanan nasional, jangan bersifat parsial gitu. Artinya apa? Jangan sepihak-sepihak gitu. Ya, saya sebagai orang Hindu misalnya, sebagai contoh ya, saya lebih memprioritaskan karena saya adalah pejabat, saya memprioritaskan kepada orang Hindu. Ini tidak boleh terjadi, saudara. Karena ketika orang dipilih menjadi pejabat, maka pejabat itu adalah amanah buat negara, gitu, saudara. Jadi menjalankan visi misi tujuan sasaran dari sang pemimpin, gitu, saudara. Tidak boleh membuat visi misi sendiri ya yang terlalu tendensius karena saya Hindu maka yang dibangun hanya orang Hindu saja gitu, tidak boleh seperti itu gitu. Ya. Nah, contoh yang baik itu ya di dunia kampus itu kan. Karena mahasiswa di kampus tidak hanya Hindu, Islam, Buddha, Kristen gitu kan. Jadi campuran semuanya gitu. Sehingga ketika mengajar ya mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip klasikal ya gitu. Cuma persoalannya sekarang apa? Seberapa daya serap dari mereka yang memiliki ciri sebagai si A, si B, si C itu berpulang kepada diri mahasiswa masing-masing. Ya. Kemudian asas mawas ke dalam dan keluar gitu. Ini identik dengan seperti tadi ya. Ketika kita menghadapi tantangan ke dalam itu mungkin secara strategi saudara tidak sama dengan ketika kita menghadapi tantangan dari luar gitu. Ya. Karena intensitas atau akumulasi dari tantangan tadi itu tentu akan berbeda. Ya. Jadi pasti akan berbeda dia gitu. Ya. Misalnya apa dalam hal berbeda cara pandang, cara paham dan lain sebagainya kan. Nah, itu jangan sampai nanti apa menjadi terukur untuk bisa menyerang atau diserang dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, saudara, yang paling penting Anda pahami adalah pengaruh HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup terhadap ketahanan nasional kita. Ini yang paling penting. Mengapa saya katakan paling penting? Karena isu ini seringkali dimanfaatkan oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika, untuk memberikan pelajaran terhadap Indonesia, saudara. Ya, misalnya kasus HAM. Kita pernah
mengalami titik nadir, ya, bahwa HAM di Indonesia itu sangat-sangat jelek gitu. Bukan hanya orang Eropa yang katakan itu, saya pribadi merasakan itu sangat-sangat jelek. Ketika negara mempraktekkan yang namanya apa? DOM. Pernah mendengar DOM? Daerah operasi militer gitu. Di Aceh, di Papua, di Maluku, ya di Riau, di berbagai daerah ya. Terutama daerah-daerah konflik itu. Terutama tentang Aceh. Ya Aceh dulu saudara, ya di zaman saya dulu sebagai mahasiswa itu begitu suci mendengar istilah Aceh itu. Ya di berbagai seminar, pertemuan ilmiah, di jurnal dibuat ya. Kalau Anda orang Muslim, ketika Anda ingin menunaikan kewajiban Islam yang kelima, Anda tidak usah jauh-jauh datang ke Mekah. Datanglah ke tanah Serambi Mekah Indonesia, yaitu NAD gitu saudara. Jadi Nangro Aceh Darussalam gitu saudara. Di mana Aceh itu sering disebut sebagai apa? Serambi Mekahnya Indonesia saudara. Ya. Tapi identitas yang maha agung, maha suci tadi, saudara, dirusak kemudian oleh oknum-oknum tertentu. Caranya gimana? Di Aceh orang menanam ganja, gitu saudara. Ya, ganja ditanam di Aceh. Ya, karena dengan menanam ganja itu kan penghasilan luar biasa, toh. Ya, sehingga pemerintah mengklaim sekarang untuk memerangi ganja, maka diberlakukan DOM gitu, daerah operasi militer. Sehingga kurang ajarnya sekarang di situ dia. Ada orang yang diduga ditembakin dan lain sebagainya kan. Yang menyebabkan kemudian apa? Cek Hasan ditiru itu marah dia. Ya, sehingga melarikan diri dari Indonesia ke Swedia, mendirikan apa? Negara Aceh Merdeka gitu. Yang kemudian di Aceh sendiri menjadi GAM, Gerakan Aceh Merdeka gitu saudara. Tuh. Ini yang ya membuat sejarah Indonesia kelam itu. Tuh, makanya Hasan Ditiro ya itu berjanji itu, bersumpah gitu. Ya, sebelum kematiannya gitu, bagaimana menjadikan Aceh itu kembali ya seperti sedia kala gitu. Sehingga di sini kan permainan toh, permainan mereka yang punya kuasa, punya kekuasaan gitu. Ya, merusak itu Aceh gitu sudah. Ya. Nah, karena demikian persoalannya maka apa? PBB melalui corongnya Amerika itu mengecam Indonesia bahwa HAM Indonesia itu jelek gitu. Yang berikut kemudian apa? Demokrasi kan? Demokrasi Indonesia dibilang sebagai demokrasi semu dia, semu berpura-pura berdemokrasi gitu. Dan memang benar gitu. Saya katakan benar. Mengapa saya katakan benar? Loh, orang kenyataan 6 kali pemilu di zaman Orde Baru, ke-6 kalinya calon tunggal presidennya kok. Kalau yang namanya demokrasi kan tidak ada calon tunggal kan. Mesti ada saingan kan gitu. Walaupun kalah kan gitu kan. Sehingga di situ sudah jelas bahwa Soeharto adalah lambang rezim autoritarianisme gitu saudara. Ya, ini tidak bisa dibantah itu, siapapun tidak bisa bantah itu. Tuh. Kemudian lingkungan hidup juga rusak. Sudah jelas kan? 38% paru-paru dunia itu disumbang oleh hutan tropis Indonesia gitu saudara. Nah, sekarang ada program apa? Revolusi hijau gitu. Ya. Jadi hutan-hutan banyak dialihfungsikan itu dari hutan lindung menjadi hutan tanaman industri dan lain sebagainya kan. Ya, sehingga dampak lingkungannya menjadi luar biasa gitu. Jadi kira-kira begitu saudara, kurang lebihnya ya.
Karena ini sudah waktu, mungkin saudara harus ada kuliah yang lain, jangan karena saya gitu. Kalau ada yang bertanya, silakan simpan dulu pertanyaannya. Minggu depan sebelum dimulai kuliahnya, silakan disampaikan. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Jadi yang hadir ini cuma 57 ya. Pak, hadir semua Pak. Ya.